Seorang raja memerintahkan Samsul membagi daging angsa. Jika pembagiannya tidak memuaskan, Samsul akan dihukum mati. Samsul membagi angsa dengan cara cerdik. Ia memberikan kepala angsa kepada raja dan berkata bahwa sebagai penguasa, raja harus selalu berada di bagian teratas. Raja terdiam dan tidak membantah. Kemudian, Samsul memberikan leher angsa kepada ratu sambil berkata bahwa raja adalah kepala dan ratu adalah leher yang selalu terhubung. Ratu pun tersanjung dan menerima. Selanjutnya, sayap angsa diberikan kepada putri yang akan menikah dengan doa agar ia dan suaminya dapat terbang bersama dalam kehidupan mereka. Kaki angsa diberikan kepada pangeran dengan harapan kelak ia akan membawa negeri melangkah maju dengan kuat dan stabil. Dengan alasan-alasan itu, Samsul lolos dari hukuman dan menikmati sisa daging angsa sendirian. Namun, raja marah ketika menggigit kepala angsa karena keras dan hampir mematahkan giginya. Ia lalu memberi pertanyaan yang mustahil. Berapa ember air yang ada di danau Gwarka? Samsul menjawab dengan cerdas. Jika embernya sebesar danau, maka hanya ada satu ember air. Jika embernya setengah ukuran danau, maka ada dua ember. Jumlah ember tergantung pada ukuran ember yang digunakan. Raja merasa tersudut, lalu memerintahkan para cendekiawan mengajukan pertanyaan yang lebih sulit. Cendekiawan pertama bertanya, ada berapa banyak bintang di langit? Samsul dengan percaya diri berkata bahwa keledainya tahu jawabannya. Keledai itu menggoyangkan bulunya, lalu Samsul berkata, jumlah bintang di langit sama dengan jumlah bulu di tubuh keledai ini. Utusan itu meragukan jawabannya. Samsul pun menjawab, kalau tidak percaya, silakan hitung sendiri bulu keledai ini. Karena mustahil dilakukan, utusan itu pun terdiam. Kemudian utusan kedua bertanya, ada berapa helai jenggot di wajahku? Samsul memegang ekor keledainya dan berkata, jumlah jenggotmu sama dengan jumlah bulu di ekor keledai ini. Saat utusan itu tidak percaya, Samsul menantang, hitung saja jenggotmu dan bulu ekor keledai ini. Jika tidak sama, aku siap dihukum. Karena hal itu juga mustahil, utusan kedua pun menyerah. Raja bertanya apakah masih ada pertanyaan lain. Utusan ketiga lalu berdiri dengan percaya diri dan bertanya, di manakah pusat bumi? Semua orang terdiam karena tidak ada yang tahu jawabannya. Samsul maju dan berkata bahwa pertanyaan itu mudah. Ia mengatakan keledainya tahu jawabannya. Keledai itu menghentakkan kaki ke tanah, lalu Samsul berkata, pusat bumi berada tepat di bawah kaki kiri depan keledai ini. Utusan itu tidak percaya dan meminta bukti. Samsul pun menjawab, jika tidak percaya, silakan ukur seluruh bumi dengan penggaris. Mendengar jawaban itu, utusan ketiga terdiam. Ia sadar bahwa pertanyaannya tidak bisa dibuktikan, dan kecerdikan Samsul kembali menyelamatkannya.